tahu kau selalu setia. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Sungguh anugerah terbesar ketika kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh hari-hari kita dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan, kembali kita rindu membuka hati kita untuk kita saat teduh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan kami saudaraku, kita terus dibangkitkan, iman kita bertumbuh, kerohanian kita semakin meningkat, dan kita semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami membuka hati kami ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan kami, memperbarui roh hati kami Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Berbicaralah Tuhan buat kami semua. Setiap telinga dan hati terbuka, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Tema renungan saat teduh pada saat kali ini yaitu ajakan untuk bersyukur. Nah, saudaraku, firman Tuhan tentang ajakan bersyukur tentunya saya ambil dari kebenaran firman-Nya, yaitu kehendak Tuhan bagaimana seorang Kristen kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu, ya, sering orang-orang menyampaikan khotbah tentang bersyukur, tetapi melalui saat teduh kali ini biarlah kita senantiasa diingatkan kembali betapa pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya melalui kebenaran ini kami mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah saya ambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbicara soal mengucap syukur adalah hal yang paling gampang ketika kita dalam kondisi suasana bahagia, dalam kondisi diberkati, ya, dalam posisi kita naik jabatan, hal yang kita inginkan itu terkabulkan. Itu adalah perkara yang sangat mudah untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi tentang ajakan bersyukur bukan hal-hal yang seperti itu saja. Ajakan bersyukur dalam segala hal, saudaraku. Yaitu dalam kondisi mungkin di saat saudara tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Di kondisi di mana saudara tidak nyaman. Di kondisi di mana saudara begitu berat, ada tantangan yang saudara alami, kesukaran. Saudaraku, itulah yang membuat kita harus lakukan ini, yaitu bersyukur. Nah saudaraku dalam kasih Kristus, kejadian-kejadian hari-hari ini yang melanda Indonesia, ya, bahkan ada beberapa kota yang merasa mungkin aman, tiba-tiba kota tersebut juga mengalami namanya penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga mengalami ketakutan, mengalami goncangan iman, saudaraku dalam kasih Kristus. Dan ini terjadi di hari-hari ini buat anak-anak Tuhan. Nah apapun kondisi itu saudaraku, memang benar hal yang menakutkan, tetapi bagaimana untuk kita boleh meresponi ajakan kali ini, yaitu mensyukuri buat apa yang sedang terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak cinta, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi umat-umatnya, tetapi dalam kondisi seperti ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah dari ayat yang kita baca dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku dalam kasih Kristus, seorang Kristen harus mengucap syukur karena yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Nah bicara soal kehendak Tuhan, artinya sesuatu yang Tuhan mau. Sesuatu yang Tuhan rindukan, inginkan, itu kita lakukan. Ini kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah saya percaya kalau kehendak Tuhan itu yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan, saudaraku dalam kasih Kristus, maka itulah yang menyukakan hati Tuhan.
Banyak orang berusaha menyukakan hati Tuhan dengan memberikan banyak persembahan, dengan memberikan hidup mereka melayani. Itu sesuatu perkara yang baik, yang bagus. Tetapi ada kehendak Tuhan yang juga sangat baik, yang menyukakan hati Tuhan, yaitu ketika kita melakukan kehendaknya. Apa kehendaknya? Yaitu senantiasa bersyukur, saudaraku. Nah, saudaraku, kehendak Tuhan yang kita lakukan ini adalah kehendak yang kita lakukan dari dalam hati kita. Ya, ketika kita melakukan ini dari dalam hati kita, maka ini akan menjadi korban persembahan. Ya, saudaraku, korban persembahan adalah sesuatu yang kita berikan, saudaraku. Itu yang keluar dari hati kita sekalipun kondisi tersebut sulit kita ucapi. Tetapi korban itu sangat disukakan Tuhan. Ketika kita datang beribadah, ada ucapan syukur, itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita bersyukur, dan itulah korban yang menyukakan hati Tuhan. Jadi belajarlah memberi korban yang terbaik. Dengan apa, saudaraku? Dengan kita melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya kita meresponi, yaitu ajakan bersyukur. Bersyukurlah. Mari katakan bersama dengan saya, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, yang kedua, mengapa Kristen, anak-anak Tuhan harus mengucap syukur selain kehendak Tuhan? Ternyata mengucap syukur adalah kunci mujizat dari Tuhan. Ya, kunci mujizat. Nah, saudaraku, saat kita memilih dan mengucap syukur dalam kondisi terburuk sekalipun, di situ kita akan alami mujizat. Apa mujizatnya? Bukan perkara-perkara yang besar yang kita mungkin nantikan. Bukan perkara besar mujizat yang kita harapkan. Tetapi ketika jiwa kita, ketika kondisi kita mengalami kebahagiaan. Bukankah itulah sesungguhnya mujizat? Ya, kondisi tidak berubah, tetapi hati kita bahagia. Itu mujizat, saudaraku. Ya, banyak orang-orang mengalami stres, depresi, kehilangan, kekecewaan. Tetapi ketika saudara bersyukur kepada Tuhan, ada mujizat di mana hidup saudara merasakan kebahagiaan di tengah kesukaran, di tengah kesusahan. Itu sebabnya mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan tidak ditentukan dari harta milik kepunyaan kita. Tidak ditentukan dari uang kita, dari apa yang kita kerjakan. Tetapi kebahagiaan ketika kita dapatkan ini saat kita bersyukur kepada Tuhan. Tentunya saudaraku, ketika kita mengucap syukur, maka hal-hal kelemahan-kelemahan saudaraku, ya stres, depresi itu akan hilang, akan lenyap, diganti dengan kebahagiaan. Kita tidak mengalami lagi namanya kemunduran, kita tidak mengalami lagi namanya kelemahan, saudaraku. Tetapi justru kita semakin kuat. Ada kebahagiaan yang melimpah, yang tidak terucapkan, yang tidak terkatakan. Dan itulah mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Salah satunya, saudaraku, ketika kita menerima keselamatan itu, dosa-dosa kita diampuni, pelanggaran kita itu dibebaskan, saudaraku. Kita diampuni, saudaraku. Di situ ada sukacita yang melimpah, ada kebahagiaan, tidak ada lagi ikatan-ikatan belenggu, tidak ada lagi ikatan-ikatan ketakutan. Dan kebahagiaan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat ada perbedaan orang-orang dunia dengan orang-orang percaya. Kok dia kok bahagia? Karena orang Kristen suka bersyukur. Dan yang terakhir, saudaraku, yaitu mengucap syukur menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih positif. Ya, ketika kita belajar mengucap syukur, pribadi kita diubahkan menjadi pribadi yang positif. Mengapa saya bilang positif? Terkadang kondisi yang terjadi itu dapat mempengaruhi dan sangat kuat sekali mempengaruhi hidup kita. Ya, kalau kondisinya begini negatif, yang negatif juga terjadi. Kalau kondisinya berat, maka berat juga terjadi. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana bisa mengucap syukur itu mengubah hidup kita menjadi pribadi yang positif. Nah, maksudnya saudaraku, pribadi yang positif yaitu pribadi yang dapat melihat dalam kondisi dan keadaan apapun di sisi yang benar, bukan di sisi yang salah. Ketika kita mengalami masalah, kita melihat dari sisi benarnya.
Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib. Itu sisi benarnya. Karena dia belajar mengucap syukur. Ketika ada badai, masalah, tantangan di tengah keluarga, kita tidak menjadi kecewa dan mempersalahkan orang lain. Karena kita melihat dari posisi positifnya, saudaraku. Posisi yang benar, sisi benarnya, saudaraku. Nah, ini yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Apalagi, saudaraku, ketika kita diubah menjadi pribadi yang positif, kita dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi orang yang gak mengucap syukur, itu orang yang tidak dapat memahami maksud Tuhan. Tidak dapat mengerti apa rencana Tuhan di balik keadaan sekarang ini. Di balik kondisi yang saudara jalani. Tetapi saya percaya ketika saudara mengucap syukur, maka saudara lebih memiliki pribadi yang positif. Mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam segala kondisi keadaan yang saudara alami. Jadi saudaraku, dari 3 hal ini mari belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Ketika kita duduk terasa lelah, terima kasih Tuhan. Ketika saudara merasa capek, letih dalam keadaan dan kondisi, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang salah yang Tuhan lakukan. Tidak ada yang gagal yang Tuhan jalankan. Saudara percaya itu, amin. Dan kita pastikan hidup kita, hari-hari kita bersyukur. Dalam hal yang kecil saudaraku, ketika kita diberi kesehatan, kita bersyukur. Ketika kita memiliki tempat tinggal, kita bersyukur. Masih bisa makan, kita bersyukur. Bahkan masih diberi nafas, kita bersyukur. Mari dalam hal apapun yang saudara mulai lakukan, kegiatan apapun, belajarlah untuk bersyukur. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama mengakhiri saat teduh kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa kemurahan dan kasih setiamu kami rasakan begitu nyata dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur, karena inilah yang menyukakan hati Tuhan. Karena ini adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mengucap syukur kepadamu, maka ada kekuatan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan, kebahagiaan dalam diri kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Jauhkan dari sikap persungutan, jauhkan dari sikap menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Engkau. Tetapi ajar kami selalu memuji, memuliakan nama Tuhan dengan ucapan-ucapan bersyukur kepadamu. Berkati jemaat Tuhan, saudara yang sakit berdoa kami ya Tuhan, supaya Tuhan sembuhkan. Saudara yang mengalami jalan buntu kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri jalan keluar. Apapun pergumulan saudara, di situ Tuhan ada memberikan kemampuan dan kekuatan. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan bagi kami, berkat Tuhan bagi kami yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Allah. Haleluya. Amin.